Aceh Darussalam merupakan wilayah yang terletak di ujung paling barat dari gugusan Kepulauan Nusantara. Letaknya yang berdekatan dengan Selat Malaka menyebabkan wilayah Aceh menjadi wilayah yang sangat strategis karena keberadaan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan internasional pada saat itu. Di dalam jalur perdagangan laut, Aceh menjadi semacam pintu gerbang yang menghubungkan dunia belahan barat dan dunia belahan timur. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika sejak zaman kuno, Aceh telah mampu berinteraksi dengan beragam bangsa dan budaya dari seberang samudera. Sebelum ajaran Islam menginjakan kaki di Aceh, ajaran Hindu-Buddha telah terlebih dahulu tiba di tanah tersebut. Bahkan, terdapat kerajaan dengan corak Hindu-Buddha di wilayah tersebut. Kerajaan Lamuri merupakan salah satu kerajaan Hindu yang diyakini pernah berkuasa di tanah Aceh. Dengan keberadaannya yang bertepatan dengan kekuasaan kerajaan Sriwijaya di Palembang, Kerajaan Lamuri dikatakan menjadi salah satu kerajaan yang tunduk kepada kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Walaupun terdapat pendapat yang mengatakan kerajaan Lamuri tidak tunduk ke kerajaan Sriwijaya. Dalam prasasti Tanjore, kerajaan Lamuri atau Lamuri Desam merupakan salah satu kerajaan yang ditaklukkan dalam ekspansi Raja Rajendra Chola I dari kerajaan Chola ke kerajaan Sriwijaya. فيه فإن أبيتم أو آذيتم أحدا منا أو من حلفائنا نقض الصلح كله. Setelah perjanjian Hudaibiyah, kebebasan dalam berdakwah yang didamba-dambakan oleh umat Islam telah didapatkan. Gelombang kebenaran yang bernama gelombang Islam tidak dapat lagi dibendung. Layaknya tsunami yang menerjang apapun di depannya, gelombang Islam pun menerjang ke daerah sekitarnya seperti Syam, Persia, maupun Anatolia. Bahkan, di abad yang sama, keberadaan Islam telah mencapai daerah Cina. Menurut Ibrahim Tianjima, di dalam buku Perkembangan Islam di Tiongkok, menyebutkan bahwa Islam pertama kali diperkenalkan ke daerah Tiongkok oleh paman Rasulullah, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia dikirim oleh Khalifah Utsman bin Affan dengan tujuan untuk mendakwahkan Islam di negeri tirai bambu. Salah satu buktinya adalah dengan adanya Masjid Huaishan, atau lebih dikenal sebagai Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas, yang didirikan pada abad ke-7 Masehi. Kedatangan rombongan umat Islam tidak hanya menggunakan jalur darat, melainkan juga menggunakan jalur laut, dan sudah dipastikan bahwa rombongan tersebut akan melewati Nusantara. Dalam penyebaran Islam di Nusantara, para peneliti tidak mengetahui pasti sejak kapan Islam masuk ke bumi Nusantara, tetapi terdapat beberapa teori yang mengatakan kedatangannya. Teori pertama adalah teori Mesir. Teori ini dikemukakan oleh Buya Hamka di dalam seminar masuknya agama Islam ke Indonesia tahun 1963. Dikatakan bahwa Islam datang dari Mesir pada abad 7 Masehi, dengan terdapatnya pemukiman Arab di Aceh menurut berita Cina dinasti Tang. Selanjutnya adalah teori Persia.
Teori ini dikemukakan oleh Dr. Hussein Jaya di Ningrat. Ia berpendapat bahwa Islam datang ke Nusantara berasal dari Persia dengan menggunakan mazhab Syiah yang datang sekitar abad 10 Masehi. Dasar dari teori ini adalah persamaan sistem mengeja huruf Al-Quran. Selanjutnya, teori Gujarat dikemukakan oleh Dr. Snooker Hongye. Ia berpendapat bahwa Islam berasal dari Gujarat yang datang pada abad 13 Masehi, didasari dengan persamaan nisan di Pasai dan di Gujarat. Selanjutnya adalah teori maritim. Teori ini dikemukakan oleh Dr. Palet. Dia berpendapat bahwa agama Islam ke Nusantara dibawa oleh orang Nusantara sendiri pada kisaran abad 7 sampai 12 Masehi. Namun, dalam proses penyebarannya, secara garis besar, dalam penyebaran Islam di Nusantara diperkirakan berlangsung pada abad 12 sampai 13 Masehi dengan diawali dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di Nusantara. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran Islam di Nusantara. Faktor pertama adalah pasar. Pasar sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Nusantara. Selain sebagai jalur masuk ke daerah pedalaman, pasar menjadi ajang yang untuk memperlihatkan nilai baik agama Islam. Selanjutnya adalah tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu cabang ilmu Islam yang mengajarkan bagaimana menyucikan diri, menjernihkan akhlak, serta memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf dibawa oleh para dai dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Selanjutnya adalah sufi. Peran sufi sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Nusantara. Setelah diambang keruntuhan dinasti Abbasiyah, sufi mengemban tugas untuk berdakwah dengan mengajarkan hakikat dari ilmu tasawuf. Dan terakhir adalah perdamaian. Sudah tidak dipungkiri lagi dalam menyebarkan agama Islam, para dai lebih mementingkan perdamaian dibandingkan kekerasan. Hal itu akan berpengaruh dalam mengambil hati masyarakat. Dalam proses penyebaran Islam di Aceh, tidak bisa lepas dari peran kerajaan yang berkuasa di tanah Aceh. Hal tersebut akan memudahkan para dai dalam melakukan dakwah di daerah tersebut. Contoh kesultanan yang pernah berkuasa di daerah Aceh, seperti Kesultanan Perlak, Kesultanan Samudra Pasai, dan Kesultanan Aceh. Dikarenakan peran dari ketiga kesultanan tersebut menyebabkan pesatnya penyebaran Islam di daerah Aceh. Peran saudagar-saudagar dari Persia maupun Arab yang melakukan perdagangan di tanah Aceh memiliki peran yang besar dalam memperkenalkan agama Islam. Selain menggunakan sarana perdagangan dalam penyebaran ajaran Islam, terdapat juga sarana pernikahan yang digunakan sebagai sarana penyebaran Islam. Hal tersebut dan sebagai penguat legitimasi agama Islam di masyarakat. Pendidikan juga menjadi salah satu sarana yang cukup berpengaruh dalam menyebarkan agama Islam. Dan berlangsungnya pendidikan dapat melahirkan kader-kader yang akan berdakwah ke pelosok-pelosok. Salah satu pelajarannya adalah pelajaran ilmu tasawuf yang diajarkan oleh ulama-ulama seperti Syekh Hamzah Mansuri, Syamsuddin Sumadrani, Nuruddin Ar-Raniri, dan Abdul Rauf Singkar. Selain sarana-sarana tersebut, terdapat juga sarana lain yang memiliki peran dalam proses penyebaran agama Islam. Salah satunya melalui sarana kesenian, seperti seni ukir, seni bangunan, seni sastra,